Invasi Rusia ke Ukraina hampir mencapai 1 tahun, namun belum ada tanda-tanda perang ini akan segera berakhir. Warga Ukraina setiap harinya harus waspada akan serangan dari Rusia yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan merenggut nyawa mereka. Kita langsung bergabung dengan rekan Iqbal Himawan dan Levi Wardana dari Kharkiv, Ukraina. Ya, Iqbal, selamat malam waktu Jakarta. Kita tahu bahwa Kharkiv merupakan salah satu wilayah yang paling parah terdampak dari serangan Rusia, termasuk ada objek vital, salah satunya adalah pembangkit listrik yang rusak. Lalu bagaimana warga Kharkiv sendiri melewati musim dingin kali ini, Iqbal? Sulit, Afi dan Egan, bagi mereka yang mungkin memang memiliki kemampuan finansial lebih mungkin akan lebih mudah ya, karena mereka bisa membeli pembangkit listrik sendiri atau genset sendiri untuk menyalakan penghangat baik di rumah ataupun di apartemen mereka masing-masing. Namun tadi seperti disebutkan, karena kehancuran sebuah pembangkit listrik di Ukraina atau di Kharkiv tepatnya, ini ada sebanyak sekitar 350.000 warga yang terdampak. Pada saat itu, ini bisa dihitung ada berhentinya suplai listrik atau aliran listrik ke 350.000 rumah tangga tersebut, dan tidak hanya aliran listrik, bahkan suplai air bersih juga sempat terhambat. Ini terkait dengan matinya stasiun pompa air yang harus mendapatkan energi dari pembangkit listrik yang hancur karena rudal tersebut. Dan pada saat kami menelusuri kota Kharkiv pada siang hari ini, terasa sekali kehancurannya. Ada gedung-gedung pemerintah yang penting seperti gedung administrasi wilayah Kharkiv. Kemudian ada beberapa kampus atau universitas yang menjadi favorit bagi para pelajar asing yang jumlahnya menurun sekitar 40% sejak invasi Rusia berlangsung. Kemudian juga ada gedung-gedung apartemen yang sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian besar penghuninya untuk berpindah ke kota lain ataupun berpindah ke negara lain untuk alasan keamanan. Dan juga ada pula pabrik-pabrik yang berada di sekitar Kharkiv, karena salah satu yang juga dikenal dari Kharkiv adalah sebagai kota industri. Di antaranya karena kemampuannya menghasilkan waktu itu bekas pabrik tank Soviet dan juga alat-alat berat serta turbin generator yang juga dikenal di dunia. Dan kalau kita berbicara tentang kehancuran sepanjang perjalanan kami, sebagai contoh pusat perbelanjaan, meskipun masih buka, namun kaca-kacanya ini ditutup dengan karung pasir karena supaya untuk mengurangi goncangan pada saat ada rudal yang jatuh di sekitar wilayah pusat perbelanjaan tersebut. Dan sepanjang perjalanan juga kami melihat ternyata banyak gedung-gedung yang kaca jendelanya sudah diganti dengan papan triplek atau papan kayu, karena itu sebagai dampak dari radius dampak rudal yang jatuh di sekitar poin-poin utama Kharkiv. Dan juga konstruksi yang kami amati di sekitar kota Kharkiv ini bisa dibilang berhenti total. Kalaupun ada juga mungkin hanya 1% mungkin, atau bahkan mungkin kurang dari 1%, karena ini disebabkan pihak pengembang yang tidak berani mengambil resiko yang terlalu besar di tengah perang yang masih terjadi. Pertokoan juga banyak yang tutup. Pada saat saya tanyakan kenapa kok tutup, padahal kami ke sana pada saat akhir pekan, mereka menyatakan bahwa ini bukan hanya karena terkena rudal, tapi daya beli masyarakat yang jauh menurun sejak invasi Rusia. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tidak tahu bahkan besok mau makan apa dan hanya bergantung kepada sukarelawan. Malam hari lebih terasa lagi, Afi dan Egan. Suasana gelap gulita. Ini bukan hanya karena rudal, tapi juga sejak invasi Rusia berlangsung, lampu jalan otomatis mati sama sekali. Jadi hanya traffic light atau lampu merah hijau yang ada di persimpangan yang menyala untuk mengatur lalu lintas di sekitar persimpangan. Namun lampu jalan di sepanjang jalan-jalan, bahkan jalan protokol atau jalan utama kota Kharkiv ini sudah mati. Jadi lampu itu hanya berasal dari restoran ataupun kafe, 1-2 kafe atau restoran yang masih buka di jalan-jalan utama tersebut. Jam malam masih berlaku mulai pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi waktu setempat, dan warga banyak yang karena dampak dari matinya listrik ini, banyak warga yang harus menggunakan lilin. Jadi lilin adalah komoditas yang paling banyak dicari saat ini karena warga dihimbau untuk mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Sementara pada saat kami tiba di sana juga saya dan jurnalis Levi Wardana mendapatkan 2 kali peringatan serangan udara. Kami beruntung di hotel kami terdapat bunker, namun bunker yang ada di gedung-gedung yang ada di sekitar kota Kharkiv ini tidak secanggih yang ada di ibu kota Kiev. Sebagian besar tidak memiliki bunker yang ideal sehingga mereka harus melarikan diri ke stasiun bawah tanah terdekat. Terkait dengan stasiun bawah tanah terdekat, kami juga sempat menaiki subway atau kereta bawah tanah, hingga saat ini masih digratiskan karena untuk membantu warga Kharkiv menjalani hidup sehari-hari, karena untuk
transportasi saja mereka tidak memiliki uang yang cukup begitu karena akibat dari invasi Rusia. Meskipun biaya operasionalnya mahal, pemerintah masih tetap berkomitmen untuk menyediakan transportasi gratis. Dan kalau menurut data dari agensi Migrant, ada sebanyak 382 ribu warga yang terdampak, dan menurut Badan Darurat Kharkiv ada sekitar 500 warga yang tewas, termasuk anak-anak selama perang berlangsung, Afi dan Egan. Iqbal, militer Rusia telah menyerukan amunisi yang semakin menipis, sementara bantuan amunisi tak kunjung tiba. Apakah warga dan pemerintah Ukraina masih bisa optimis mengenai perang ini? Ya, tadi dinyatakan ya oleh Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang menyatakan bahwa peperangan sengit memang masih terjadi dan NATO berencana akan mengirimkan senjata, begitu katanya. Nanti akan untuk mensupport atau mendukung persenjataan dari Ukraina yang mulai menipis karena ternyata senjata atau amunisi yang digunakan Ukraina lebih cepat melebihi proses produksi begitu. Dan situasi ini hanya muncul beberapa hari setelah pernyataan dari Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu yang menyatakan bahwa terjadi penyerangan yang sukses di Vuhledar, tapi menurut pihak Ukraina serangan Rusia berhasil dikurangi begitu, terutama di daerah Vuhledar ini ada beberapa brigad yang mundur dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ukraina. Namun ini tidak berarti mengurangi kewaspadaan. Serangan Rusia dikhawatirkan atau diprediksi masih akan terjadi, terutama di Vuhledar, Ardivka, dan Bakhmut. Dan sementara itu saat ini yang masih panas zona perang adalah di Bakhmut. Kami mencoba untuk mengakses mendekati ke wilayah Bakhmut, namun menurut Vixer kami dan menurut warga Ukraina yang berwenang, mereka menyatakan bahwa jika kami tetap berada mendekati zona perang, terutama di wilayah Bakhmut, akreditasi wartawan atau pers kami terancam dicabut. Jadi kami sejauh ini dalam melakukan peliputan masih akan tetap menuruti instruksi dari pihak berwenang. Dan sementara itu warga, pada saat saya tanyakan, ada 4 orang dan masing-masing bervariasi, ada suster atau perawat, ada mahasiswi kedokteran, ada pengusaha agrikultur, dan satu lagi ada akuntan. Mereka menyatakan sudah tidak takut, bahkan kalau dengar suara air alarm mereka sudah biasa saja, tidak langsung menuju bunker. Namun mereka tetap optimis meskipun mereka mahasiswi kedokteran misalnya harus menjalani kuliah secara online. Dia rindu untuk datang ke kampus untuk belajar secara langsung. Akuntan rindu untuk meeting bersama teman-temannya. Sementara pengusaha agrikultur harus nyambi menjadi supir atau driver misalnya untuk bisa memberi makan keluarganya. Mereka berharap bukan kata kedamaian yang saya dengarkan, tapi kemenangan atau victory supaya hidup bisa kembali normal lagi, Egan dan Afi. Bagaimana dengan situasi dan kondisi masyarakat di Ukraina sendiri? Apakah kemudian mereka masih melakukan migrasi besar-besaran begitu ke daerah yang lebih aman? Ataukah kemudian mereka percaya mereka tetap di Ukraina begitu dan mereka yakin bisa kemudian melewati peperangan ini? Saya menanyakan hal itu, Egan, kepada beberapa orang yang kami temui, kepada warga Ukraina, berbicara dalam bahasa Ukraina, kenapa Anda masih tetap berada di sini? Ia menyatakan bahwa iya, memang banyak keluarga atau kerabat kami yang untuk sementara mengungsi, baik itu ke region atau wilayah terdekat yang dianggap lebih aman, meskipun tidak ada wilayah yang benar-benar aman ya, karena hari ini saja maps atau peta kewaspadaan di Ukraina ini masih zona merah atau berwarna merah, dan tadi pagi juga sempat ada alarm serangan udara. Mereka menyatakan bahwa ini demi masa depan anak kami, tidak apa-apa untuk sementara nanti pindah dulu ke negara terdekat, negara tetangga misalnya Polandia atau negara-negara lain atau wilayah terdekat, tapi suatu saat tetap akan kembali ke Ukraina karena ini adalah tanah air kami apapun yang terjadi. Itu optimisme yang saya tangkap dari hasil perbincangan kami selama berada baik itu di ibu kota Kiev maupun di kota Kharkiv yang merupakan kota terbesar kedua setelah Kiev di Ukraina, Egan.